Mereka hanya pandai yang menyusun kalimat-kalimat syair-syair itu. Maka dari itu kemudian Quran diturunkan dengan bahasa ini sebenarnya untuk mengungguli daripada kalimat atau syair-syair yang disusun oleh orang-orang kafir. Maka dari itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk orang yang ummi. Ataupun ada orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sahibil busyra salatan tubashshiruna biha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, rahimakumullah. Sebagai insan yang beriman, tentu kita wajib selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang tiada terhingga kepada kita sekalian. Satu di antaranya adalah pada pagi hari ini kita masih diberikan kemampuan dan kemauan untuk menunaikan kewajiban kita. Salah satunya adalah menunaikan ibadah sholat subuh berjamaah. Insya Allah kita ini termasuk orang yang kecil, kira-kira mendapat rahmat dari Allah SWT. Berapa banyak orang yang ada di lingkungan kita, tetapi hanya sekian persen yang hari ini mampu membawa dirinya ke masjid ataupun ke musola. Oleh karena itu patut dan harus kita syukuri bahwa kita ini termasuk orang yang mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan rahmat ini selalu kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala dan kita termasuk orang yang husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Selanjutnya mari kita lanjutkan kajian kita tentang surah Al-Jum'ah ayat 2. Ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmata wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Wa akharina minhum lamma yalhaqu bihim wa huwal azizul hakim. Sadaqallahu azim. Bapak-bapak, ibu-ibu dan sekalian, setelah pada ayat pertama yang menyatakan bahwa makhluk
Allah Subhanahu wa taala, baik yang bernyawa maupun yang tidak bernyawa, selalu atau juga mengucapkan atau bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, memahasucikan Allah. Maka oleh karena itu Allah berfirman, huwa utawi Allah, alladzi iku kang utus, alladzi ba'asa iku kang utus sapa Allah fil ummiyina ing dalem wong kang ummi, rasulan minangka atau dadi rasul minhum saking ummiyina, yatlu alaihim kang macaake sapa rasul alaihim ing atase ummiyin apa sing diwajake ayatihi, ayat-ayat Gusti Allah Subhanahu wa taala, wa yuzakihim lan utusan niku nyuci rasul ing ummiyina, wa yu'allimuhumul kitaba lan mulang sapa rasul ing ummiyina ing ummiyin apa sing tulangke adalah kitab wal hikmah dan hikmah. Padahal wa ing kanu satemene yang ummiyin menika sadurunge Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus menika la fi dhalalin mubin. La fi dhalalin mubin, orang-orang yang sangat sesat. Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian, ummiyin itu menurut tafsir Al-Ibris ini adalah dari tembung ummi, umun, artinya ibu. Kemudian ummiyina niku ummi itu orang yang mbok-mbok, orang yang ke ibu alias bocah cilik. Nah maka dari itu kemudian mufasir menafsirkan bahwa ummiyin karena bocah cilik ini termasuk orang yang tidak bisa membaca dan orang yang tidak bisa menulis. Jadi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus itu masyarakat Arab khususnya Mekah, ini orang-orang yang terbelakang di bidang pengetahuan. Umumnya mereka hanya pandai menyusun kalimat-kalimat syair-syair. Maka dari itu kemudian Quran diturunkan dengan bahasa ini sebenarnya untuk mengungguli daripada kalimat atau syair-syair yang disusun oleh orang-orang Mekah. Maka dari itu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini termasuk orang yang ummi. Ataupun ada orang yang tidak bisa membaca dan tidak bisa menulis. Dengan begini orang yang putus semacam ini untuk menghindari ngarang, gitu kan? Wong iso maca, iso nulis kan iso ngarang. Nah, dengan Kanjeng Nabi sing mboten saged maos, mboten saged membaca dan menulis ini, maka orisinil daripada wahyu yang diturunkan oleh Allah sangat-sangat terjamin. Artinya niku mboten karangane dhewe. Itu kira-kira untuk menguatkan bahwa wahyu Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi niku mboten karangane Kanjeng Nabi piyambak. Maksudnya semacam. Tetapi juga ada orang yang menafsirkan bahwa ummi itu wong sing lugu, wong sing temen. Nek ngalor ya ngalor, kondo ngalor ya ngalor, kondo ngidul ya ngidul, kondo ngetan ya ngetan. Nek iya, nek ora ya ora. Terlepas daripada sifat ngapusi. Nah, itu kira-kira semacam itu. Maka dari itu fungsi daripada Kanjeng Nabi diputus antara lain adalah mendakwai, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang ummi
ummiyin yang ada di Mekah tersebut, di mana wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sebelum Kanjeng Nabi diutus, mereka itu adalah orang-orang yang sesat. Dalam arti akidah. Akidah itu mereka kebanyakan adalah orang-orang yang syirik. Syirik itu adalah orang yang menduakan agama, menduakan Allah. Artinya orang-orang yang masih mengakui sesuatu kekuatan yang luar biasa di lain daripada Allah. Nah, ini kita kadang-kadang juga ketempelan ya Pak, ketempelan sifat syirik. Hanya syirik itu ada dua, syirik jahr, syirik sing cetha, dan khafi, syirik sing samar itu kira-kira. Napa antara lain syirik sing samar? Kadang-kadang perilaku kita atau sebagian masyarakat kita itu masih percaya napa niku akeh, terus apa jenenge tumbal, raja dan sebagainya. Apa nggak boleh? Boleh, sepanjang kita itu sandarkan kekuatan ini kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sing dukun nih, dukunnya dia gitu, dan apa jenenge dagangan laris, ini orang dungo, yang malahnya nyebek supaya ada payu rabi. Kadang-kadang usaha ini terlepas daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semacam ziarah kubur itu bisa menjadikan syirik. Oleh karena kita harus hati-hati. Apa nggak boleh sepanjang tidak menimbulkan mengarahkan kepada kita untuk berbuat syirik. Syirik itu apa sih? Mengakui kekuatan atau menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengakui kekuatan daripada itu yang kuburan mbah jaluk karo sing apa jenenge sing teng mriku mbah jaluk sugih, itu haram. Itu syirik. Nah, tapi ziarah juga penting karena apa? Dengan ziarah itu mengingatkan kepada kita itu bahwa kita akan mati juga. Maka dari itu supaya ingat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu ziarah kubur misalnya kaitan dengan syirik ini silakan, tetapi jangan sampai meminta kepada orang, tapi mintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kalau orang ziarah-ziarah saya terkabulnya doa itu ada dua macam. Satu dari sisi waktu. Waktu yang paling mustajabah adalah waktu setelah nisful lail, ada atau itu waktu mustajab dan sebagainya. Nah, kemudian yang kedua adalah waktu setelah kita sholat fardu. Itu termasuk doa yang mustajab. Waktu untuk doa yang mustajab. Maka dari itu jangan sampai kalau kita bersolat itu iso mak plenjing, lancing, dan salah plenjing itu kita berdoa pada Allah SWT. Kemudian yang berikutnya adalah antara azan dengan qomat. Itu juga waktu yang mustajab untuk berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan masih banyak lagi. Kemudian yang kedua dari sisi tempat. Ini juga ada tempat-tempat yang mustajabah. Yang paling mustajab adalah di Baitullah, di Ka'bah. Maka dari itu di Masjidil Haram itu ya mudah-mudahan bapak-bapak, ibu-ibu yang belum ora haji ya semoga-moga umroh. Paringono kuat umroh sehingga bisa berdoa di sekitar Ka'bah itu. Kemudian yang di makom Rasulullah di Raudhah itu ada, dan kemudian di masjid ya. Berikutnya adalah di tempat-tempat yang disucikan
Apa itu? Ya tempat-tempat pemakaman orang tempat yang dipakai untuk memakamkan para auliaillah. Makanya niat di situ kalau ziarah-ziarah berdoa di situ, berdoanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan harapan di tempat yang disucikan itu doa kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kira-kira ayat yang ini bagaimana penjelasan wa akharina minhum lamma yafaqu bihim wa huwal azizul hakim. Setelah Kanjeng Nabi dakwah itu kan ada yang mau ikut, ada yang tidak. Masya Allah Pak, luar biasa jahiliyahnya ketika itu. Dua anak wedok mawon pateni dipendem hidup-hidup. Sayyidina Umar itu ketika masih kafir anaknya dipendem hidup-hidup. Kenapa? Karena dianggap perempuan itu lemah dan tidak bisa diajak untuk perang. Itu kira-kira semacam. Maka ketika punya anak perempuan, ya dia merasa menjadi malu begitu kira-kira. Nah, bagi mereka yang mau mengikuti Rasulullah akan mendapatkan kemajuan, dan mereka yang tidak mau mengikuti Rasul tidak bisa mengejar di bidang kemuliaan kepada orang-orang yang telah mengikuti Rasulullah Muhammad SAW. Maka dari itu mudah-mudahan kita sekalian ini yang menjadi pengikut Rasulullah SAW mudah-mudahan nanti bisa diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat dari Rasulullah Muhammad SAW di hari kiamat nanti. Amin Allahumma amin. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana waghfir lana dzunubana. Enggak sakit ya. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadhana waghfir lana dzunubana. Amin ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma